Halo semua, saya mendapat komentar dari pengunjung yang bernama Alam Wijaya yang berkata seperti ini. Teman saya Kristen yang taat selalu berdoa tapi sampai sekarang masih miskin juga. Padahal apalagi kurang keyakinannya pada Yesus. Semua keyakinan dan kepercayaannya dia curahkan kepada Tuhannya. Katanya di video Yesus berjanji, jika berjalan di jalannya dan percaya kepadanya, apapun yang diminta akan diberikan. Dan sayangnya ini tidak terbukti. Dan ada satu komentar lagi dari Joni Putra yang berkata seperti ini. Bang, kan Anda udah hidup di dalam firman Tuhan. Ngapain buat video kayak begini? Kan tinggal minta aja kepada Tuhan supaya kita semua yang agnostik ini percaya kepada Yesus. Sesuai janjinya dalam Alkitab, pasti keinginan Anda terpenuhi. Jadi pada video ini, kita akan bahas kenapa banyak orang Kristen yang doa tidak dijawab dan miskin. Oke, kita mulai aja ya. Nah, dalam video ini, kita akan banyak belajar tentang kesalahan pengertian yang sering terjadi ketika kita membaca Alkitab. Banyak orang yang hanya mendengarkan apa yang dia mau dengarkan. Contohnya pada video sebelumnya, saya mengutip perkataan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ketika kita membaca ayat ini, banyak orang yang terfokus pada perkataan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, tanpa memperdulikan perkataan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini sering terjadi pada orang-orang seperti yang ditanyakan oleh Alam Wijaya dan Joni Putra. Mereka berdoa dan berdoa terus tetapi tidak mau mendengarkan apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Banyak orang yang seperti ini, dan contoh kasusnya yang ada di dalam Alkitab adalah Marta dan Maria. Marta dan Maria keduanya adalah orang percaya. Tetapi Marta sibuk dengan pekerjaannya tanpa mau mendengarkan apa yang Yesus katakan. Akhirnya Marta stres sendiri dan menyuruh Yesus untuk melakukan keinginannya, yaitu menyuruh Maria untuk membantu dia. Apa jawaban Yesus kepada Marta? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa bagian terbaik yang dipilih oleh Maria? Mendengarkan Yesus. Jadi maksudnya begini, banyak orang yang sibuk berdoa, minta ini itu, komplain ini itu kepada Tuhan. Minta Tuhan mendengarkan dia, tetapi dia tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Apakah orang-orang seperti ini akan dijawab oleh Tuhan? Enggak. Contohnya Marta. Permintaannya ditolak mentah-mentah oleh Yesus. Yesus nggak suruh Maria bantuin Marta. Berdoa itu bagus. Kamu minta Tuhan mendengarkan kamu itu bagus. Tetapi jauh lebih bagus kalau kamu yang mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang Dia katakan kepada kamu secara pribadi. Karena perintah Tuhan kepada semua orang berbeda. Nah, sekarang kita tes ya. Apakah kamu benar-benar mendengarkan perkataan Yesus secara utuh? Atau kamu cuma mendengarkan sebagian aja yang kamu mau? Ini adalah ayat favorit yang seharusnya semua orang Kristen tahu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pertanyaannya, apakah kamu tahu apa yang Yesus katakan setelah itu? Nah, kalau kamu Kristen dan kamu nggak tahu apa yang Yesus katakan setelah itu, berarti kamu kurang mendengarkan apa yang Yesus katakan. Kamu hanya mendengarkan sebagian yang kamu suka aja. Dan itu sebabnya doamu ditolak seperti Marta. Ini apa yang Yesus katakan selanjutnya. Matius 11 ayat 29-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Yesus memberikan perintah yang spesifik, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu mendapat kelegaan di dalam Matius 11 ayat 28. Kalau kamu tidak melakukan perintah Yesus, ya jangan bingung kalau kamu tidak mendapatkan kelegaan. Kita lihat contoh lagi di dalam Lukas 5 ayat 3-7 dan Yohanes 21 ayat 6. Di situ Yesus menyuruh para muridnya untuk menebarkan jala, lalu mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Nah,
Murid-murid Yesus adalah nelayan, dan mereka sedang apes. Bisnis sedang lesu, lagi bokang tau, nggak ada ikan. Apa yang terjadi bila mereka tidak menebarkan jala seperti yang Yesus katakan? Apakah mereka akan mendapatkan ikan yang sangat banyak? Enggak. Di dalam cerita 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, teman-teman perhatikan nggak bahwa Yesus memberikan perintah untuk membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada dia? Bagaimana bila mereka tidak membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus? Apakah 5.000 orang itu dapat makan? Enggak. Coba teman-teman perhatikan semua orang yang disembuhkan oleh Yesus. Mereka disuruh sesuatu oleh Yesus dan mereka melakukannya. Ada yang disuruh membasuh muka, ada yang disuruh berdiri, ada yang disuruh pulang, macam-macam. Intinya, mereka semua diberikan perintah oleh Yesus. Apa yang terjadi bila mereka tidak mengikuti apa yang Yesus katakan? Ya, seperti Marta, sibuk, stres sendiri, dan akhirnya bertanya-tanya, kok Tuhan gak jawab doa gue ya? Jadi masalahnya bukan Yesus yang gak dengerin perkataan teman-teman. Mungkin masalahnya teman-teman yang gak denger perkataan Yesus. Sekarang kita belajar beberapa hal lagi yang sering membuat orang Kristen miskin karena salah dengar. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Banyak orang Kristen yang entah bagaimana, yang tertanam di dalam benak adalah akar segala kejahatan adalah uang. Ini seperti yang pernah saya jelaskan di dalam video tentang Adam dan Hawa. Tuhan memberikan perintah untuk jangan makan buah terlarang. Entah bagaimana perintah Tuhan menjadi jangan makan dan jangan sentuh. Yang seperti ini adalah ragi Farisi yang kelihatannya bikin orang lebih suci, tapi kenyataannya membuat orang jatuh ke dalam dosa. Alkitab berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan akar segala kejahatan adalah uang. Pola pikir akar segala kejahatan adalah uang tanpa kata cinta membuat orang merasa berdosa kalau punya uang. Apa akibatnya? Akibatnya orang itu menjadi nggak punya uang, jatuh ke dalam kemiskinan, dan bertanya-tanya, Tuhan, kok hidup gue menderita begini ya? Nah, kalau ini yang kamu alami, ini adalah mental block yang kamu bikin sendiri sehingga kamu miskin. Jadi teman-teman dengar baik-baik ya. Uang itu bukan kejahatan. Punya uang itu bukan dosa. Yang menjadi akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kata cintanya jangan dibuang lagi ya. Mental block selanjutnya adalah salah persepsi tentang perkataan Yesus di dalam Matius 19 ayat 23-24, Markus 10 ayat 24-25, dan Lukas 18 ayat 24-25. Di sini Yesus berkata bahwa orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Nah, pada ayat ini kata apa yang biasanya kurang diperhatikan orang? Kata kerajaan. Biasanya orang mendengarkan hal ini, yang tertanam adalah orang kaya sukar masuk surga. Dan yang bikin parah, pengertian surga yang tertanam di dalam benak orang adalah tentang nanti setelah mati. Jadi saya mau jelaskan begini. Pengertian surga yang ada di dalam Alkitab bukan tentang nanti setelah mati. Surga yang setelah kematian itu adalah pengertian dari agama lain. Keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus bukan surga neraka di dalam dunia orang mati, tetapi kita keluar dari dunia orang mati itu, bangkit dari kematian dan hidup abadi, lengkap dengan tubuh, jiwa, dan roh. Sedangkan kata surga yang ada di dalam Alkitab, secara literal artinya adalah langit. Yaitu, surga itu langit yang kamu lihat di atas ketika kamu hidup. Itu sebabnya kita diajarkan berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di langit. Di dalam doa Bapa kami, kita nggak diajarkan untuk berdoa supaya nanti setelah kita mati masuk surga kan? Jadi orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan langit. Bukan orang kaya sukar masuk surga setelah mati. Maksudnya kerajaan surga, kerajaan langit, adalah kerajaan Yesus yang ada di dunia ini sekarang. Orang kaya sukar untuk menjual semua harta
dan full melayani di dalam kerajaan Yesus yang ada di dunia ini. Jadi teman-teman jangan lagi takut kalau kaya nanti setelah mati nggak masuk surga. Orang kaya setelah mati nggak masuk surga adalah doktrin entah dari mana yang nggak berasal dari Alkitab, nggak berasal dari Yesus. Pengajaran seperti itu adalah ragi orang Farisi juga. Yesus dan murid-muridnya bukan orang miskin. Yesus adalah anak seorang pengusaha kayu dan punya rumah di pinggir pantai. Mental block selanjutnya adalah salah persepsi lagi di dalam Matius 6 ayat 24, Lukas 16 ayat 13. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Nah, banyak orang yang memberikan ragi kepada perkataan Yesus ini, sehingga kesannya orang Kristen gak boleh kerja cari uang. Gak boleh usaha dapat untung. Dan akhirnya bikin orang Kristen miskin. Apa yang Yesus katakan di dalam ayat-ayat ini sebenarnya seperti ini. Kamu lebih cinta uang atau lebih cinta Tuhan? Kamu mengorbankan Tuhan untuk uang atau kamu mengorbankan uang untuk Tuhan? Ini adalah pergumulan hidup yang akan dihadapi oleh semua orang. Dan kamu harus memilih salah satu. Nggak mungkin dua-duanya. Jadi silakan teman-teman renungkan dan jujur pada diri sendiri ya. Ayat ini bukan berarti orang Kristen nggak boleh cari uang. Dan ayat ini bukan berarti orang Kristen nggak boleh kaya. Tetapi ayat ini mengajarkan kita untuk lebih cinta kepada Tuhan daripada kepada uang. Oke? Nah, ada satu aturan tentang uang yang banyak orang nggak tahu. Bahasa rohaninya begini. Kalau kamu tidak menjadi Tuhan atas uangmu, maka uangmu yang akan menjadi Tuhan atas kamu. Bahasa normalnya begini. Kalau kamu nggak mengatur uang, maka uang yang akan mengatur kamu. Terlepas dari kamu adalah pengusaha, karyawan, atau pendeta, kamu harus mengatur uang kamu. Kalau kamu nggak mengatur uang kamu, berapapun yang kamu dapatkan akan habis dalam sekejap. Dan kamu akan terjerat di dalam kehidupan yang hanya mencari uang sampai kamu mati. Terakhir ya, untuk menjawab Alam Wijaya, Joni Putra, dan teman-teman lain supaya jelas, di dalam Alkitab ada yang namanya iba dari Tuhan, dan ada yang namanya upah dari Tuhan. Iba dari Tuhan itu seperti orang di pinggir jalan yang berkata, "Om, kasihan Om." Nah, kalau kamu kasih uang kepada orang itu karena kamu iba kepada orang itu. Sebenarnya apakah kamu wajib memberikan uang kepada orang yang minta-minta kepada kamu? Pada dasarnya enggak kan? Itu adalah hak kamu. Kamu mau kasih, nggak mau kasih ya udah. Dan kalau kamu kasih, itu namanya iba. Kamu kasih bukan karena kamu wajib, tetapi karena kamu kasihan. Tetapi kalau yang namanya upah dari Tuhan, itu seperti orang yang bekerja kepada kamu, dan kamu memberikan upah atas pekerjaan orang itu. Kamu wajib memberikan kepada orang itu sesuai dengan janji kamu. Orang itu pantas mendapatkan upahnya karena dia melakukan apa yang kamu perintahkan. Nah, perkataan Yesus, "Mintalah apapun maka akan kuberikan kepadamu," adalah janji Tuhan kepada orang-orang yang bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan bekerja kepada Tuhan sesuai dengan mau-maunya sendiri. Ada jika, ada maka. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi jawaban untuk Alam Wijaya mengenai orang yang doa tapi tidak diterima, berarti orang itu mesti periksa diri sendiri, apakah dia benar-benar tinggal di dalam Yesus dan perkataan Yesus tinggal di dalam dia. Atau dia hanya seperti Marta yang mau perkataannya didengar oleh Yesus, tetapi dia sama sekali nggak mau mendengarkan perkataan Yesus. Dan jawaban untuk Joni Putra, ngapain buat video kayak begini? Kenapa nggak minta aja kepada Yesus supaya semua agnostik menjadi percaya kepada Yesus? Pasti dikabulkan. Justru saya buat video seperti ini, karena saya percaya ini adalah apa yang Yesus perintahkan kepada saya. Dan apabila saya bekerja dengan baik, semua agnostik menjadi percaya kepada Yesus adalah upah saya. Bila video ini tidak membuat agnostik menjadi percaya, maka saya yang kerjanya nggak benar. Dan saya yang harus memperbaiki pekerjaan saya. Ini adalah percaya kepada Yesus yang sesungguhnya. Melakukan apa yang Yesus katakan.
Bukan cuma berdoa lalu tidur dan tidak mengerjakan apa-apa. Orang yang berdoa lalu tidak mengerjakan apa-apa dan berharap Yesus yang bekerja buat dia, berarti orang itu berharap menjadi Tuhan atas Yesus. Dia berharap menjadi bosnya Yesus. Sedangkan menjadi orang percaya berarti menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas diri kita. Menjadikan Yesus sebagai bos atas diri kita. Oke, sekian video kali ini. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tolong bantu share kepada teman-teman yang lain ya, supaya nggak ada lagi orang Kristen yang miskin. Yesus Kristus bos saya, memberkati kita semua.やがて実を結び笑い声に満ちる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂